Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi pertama, yaitu belajar Excel dari nol. Di materi pertama sudah saya bahas tentang interface daripada Excel 2021. Nah, di bagian kedua ini kita akan belajar bagaimanakah caranya mengentry datanya. Nah, sebelum kita mulai mengentry data, kita perlu tahu dulu bahwasanya jenis data di Excel itu ada 4 ya, yaitu yang pertama data tag, yang ini, lalu data angka, kemudian yang ketiga data tanggal dan waktu, dan yang keempat data logika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengentry data tag, teman-teman ya. Sebelum dientry, kita pahami dulu data tag itu apa. Adalah data tag itu data yang merujuk pada informasi yang berupa huruf, angka, simbol, atau kombinasi keduanya yang tidak dimaksudkan untuk perhitungan matematis. Jadi data tag itu adalah data yang tidak bisa dikerjakan secara matematis ya, tidak bisa dijumlah, dikalikan, dibagi, dipangkatkan dan sebagainya. Ya, ini bersifat informasi, teman-teman ya, data tag itu. Lalu ciri-cirinya data tag itu adalah yang pertama tidak bisa dioperasikan secara matematis seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, jumlah huruf per selnya maksimal 32.767 ya pada saat video ini dibuat. Kemudian yang ketiga, dapat mengandung simbol atau spasi. Misalnya di sini ada Rp 10.000 ya. Kita akan nulisnya nanti Rp 10.000 begitu ya. Lalu ada lagi misalnya ada simbol tanda koma ini ya, halo selamat pagi, ada simbol tanda seru. Ini adalah data tag, teman-teman ya. Nah, nanti dalam menulis data tag itu ada 7 cara antara lainnya ya, yaitu yang pertama secara manual, yang kedua menggunakan fitur autofill, yang ketiga menggunakan fitur data validation, yang keempat fitur flash fill, yang kelima menawarkan dengan tabel referensi, VLOOK dan index match, yang keenam pakai makro VBA, yang ketujuh menggunakan fitur power query ya. Nanti ini tidak kita bahas semuanya, teman-teman ya, karena ini untuk pemula, jadi kita bahas mungkin nanti hanya 1 sampai 4 saja itu ya. Baik, kita mulai untuk cara yang pertama. Misalkan untuk cara yang pertama adalah secara manual, teman-teman ya. Jadi di sel A1 itu saya akan menulis misalnya daftar nama siswa ya. Nah, kalau salah seperti ini bagaimana, teman-teman ya? Mengeditnya kita double klik atau kita klik di sini, atau kita ngeditnya bisa lewat sini, teman-teman ya. Lewat atas itu dihapus A-nya ya, tertulis daftar nama siswa ya, tahun ajaran misalnya X begitu ya. Nah, tahun ajaran X misalnya. Terus di sini di bawahnya kita tulis misalnya kelas 1A misalnya, lalu sel kanannya kita tulis kelas 1B, kanannya kelas 1C misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri namanya, misalnya namanya Fulan misalnya. Terus di enter, bawahnya misalnya Fulan spasi Fulano misalnya. Nah, seperti ini. Yang bawahnya misalnya Fulan Fulana ya, Fulan
fulana misalnya. Seperti ini. Yang ke bawahnya lagi misalnya fulan-fulan misalnya. Nah, misalnya begini ya, fulan-fulani misalnya. Nah, seperti ini untuk kelas 1A, kelas 1B misalnya fulani. Nah, ya. Lalu fulani-fulani misalnya lagi fulani-fulan, ya ini namanya kita buat agak ngawur teman-teman ya, fulani-fulan. Lalu yang berikutnya lagi misalnya fulano-fulani. Nah, seperti ini tentunya kita buat 2 kelas saja. Yang perlu diperhatikan dalam model manual ini adalah yang pertama, saya tadi menulis di data di sel A1 ya. Di sini tulisannya panjang, tagnya panjang. Nah, karena di sebelah kanannya A1 itu tidak ada tulisannya, di B1 itu kosong ya, di C juga kosong, maka tag ini biarkan seperti ini teman-teman ya. Lebar kolomnya tidak usah dirubah, jadi biar seperti ini lebar kolomnya ya, yang untuk tulisan ini. Kemudian yang menjadi fokus adalah yang ini ya. Yang fulan-fulano ini kan menabrak sel di kanannya ya, sehingga ini harus dilebarkan kolomnya teman-teman ya. Kalau tidak nanti tulisannya akan ketutup dengan data yang ada di kanannya ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita perbesar kolomnya yang ini ya. Kolomnya diperbesar sampai kita cari pedomannya adalah data di sini yang paling panjang namanya. Jadi ya, saya geser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Misalkan sekian. Nah, kalau sudah diperbesar kolomnya ya, kita perhatikan yang ini juga ada ya, ini huruf-huruf ini berada di kolom C, maka ini juga perlu diperbesarkan ya. Walaupun di sini tidak ada tulisannya, karena ini modenya kolom teman-teman ya, modenya tabel ya, maka kalau tidak diperbesar kan nanti tabelnya besarnya tidak sama, sehingga datanya kurang rapi. Maka dari itu ini juga harus diperbesar. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau ini diperbesar sekian, ini dibesar sekian, permasalahannya kalau kolom ini lebarnya tidak sama antara kolom A, kolom B, dan kolom C, maka nanti datanya juga tidak rapi. Maka dari itu ketiga kolom ini harus kita buat lebarnya sama. Caranya bagaimana? Kita klik di kolom A, terus kita drag ke kanan ya, kliknya masih ditekan terus ke kanan lagi seperti ini. Nah, setelah itu baru kita atur lebar kolomnya, boleh di garis ini ya, atau boleh di garis ini atau di garis ini ya. Saya coba pakai ini ya. Jadi 3 kolom kalau kita blok, terus kita perbesar kolomnya, nanti ketiga kolom ini lebarnya akan sama. Misalkan sekian ya, misal saja. Nah ya, otomatis 3 kolom ini lebarnya sama. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman ya, trik atau caranya kita memasukkan data secara manual. Jadi kita tulis satu demi satu, terus nanti lebar kolomnya menyesuaikan dengan data yang ada di sel tersebut. Kemudian cara yang kedua. Nah, ini cara yang kedua teman-teman ya. Cara yang kedua ini kita menggunakan metode autofill ya. Jadi datanya nanti akan terisi otomatis. Jadi ini saya perbesar dulu biar jelas. Nah, misalnya di sini saya menulis misalnya Sandi ya. Nah, seperti ini. Maka nanti untuk melanjutkan ke bawah, nanti kita tidak usah menulis manual, tapi cukup ini yang pojok kanan bawah ini ya. Yang ini file handle-nya ini kita geser ke bawah.
Nah, seperti ini ya. Maka akan terisi otomatis ya. Ini saya menggunakan settingan bahasa Inggris ya di Excel saya, sehingga ini akan terisi otomatis ya. Kalau kita menulis bahasa Indonesia, maka nanti ini tidak bisa teman-teman ya. Jadi misalkan saya menulis minggu, terus ini kita geser ke bawah, maka nanti tidak bisa, hasilnya akan minggu semua ya, karena settingan Excel saya di bahasa Inggris ya. Berikutnya contoh yang lain adalah misalnya Januari ya. Nah, kita nulis Januari pakai bahasa Inggris ya, Januari. Kita klik di bawahnya, lalu kita drag ke bawah file handle-nya ini. Nah, seperti ini teman-teman ya, akan terisi otomatis. Contoh yang lain, misalnya saya akan menulis misalnya user ya, user 1. Nah, seperti ini. Nanti kini kita drag ke bawah, nanti akan urut ke bawah. Nah, seperti ini ya. Misalnya lagi ID 1. Nah, seperti ini kita geser ke bawah. Nah, akan urut ya. User sudah, ID sudah, misalnya kelas 1 misalnya. Seperti ini. Kita geser ke bawah file handle-nya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi akan otomatis. Ini adalah cara mengentry data di Excel yang kedua. Ya. Kalau angkanya di depan ini tidak bisa teman-teman ya. Misalkan teman-teman menulis 100A seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ditarik ke bawah nanti ini tidak bisa ya. Harus yang di depan adalah tag dulu ya, tag baru angka ya. Seperti itu untuk cara yang kedua. Nah, berikutnya metode yang ketiga adalah kita menggunakan metode flash fill ya. Syarat menggunakan metode flash fill ini adalah kita harus punya datanya dulu. Yang mana data ini nanti akan dijadikan sebagai referensinya, sebagai patokannya untuk kita membuat data berikutnya ini ya. Jadi untuk mengisi data ini yang di sini ya, nanti kita harus punya patokannya ini. Caranya misalnya mau menulis nama depan ini ke bawah, nama depannya apa semua, maka ini harus kita ketik dulu teman-teman ya. Nama depan yang pertama ini, misalnya ini namanya Abdurrahman ya, begini. Lalu yang nama belakangnya Nizar misalnya, Nizar. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk kode atau ini dulu ya. Maka untuk mengisi di bawahnya ini kita menggunakan flash fill teman-teman ya. Caranya adalah di sini kita tekan Ctrl E di bawahnya patokan yang pertama ini. Kita tekan Ctrl E, maka secara otomatis yang ke bawah akan terisi. Seperti itu teman ya. Yang ini juga sama, kita tekan Ctrl E. Nah, di sini akan terisi ya. Nah, cuma di sini ada masalah di yang 3 kata ini ya. Yang 3 kata kan di sini hanya tertulis 1 kata ya. Harusnya akan Najila Hermawan misalnya. Maka caranya ini kita ketik manual teman-teman ya. Kita tambahin Najila ini depannya ini ya. Kita klik lalu kita ketik Najila seperti ini ya. Seperti ini lalu kita enter. Nah, nanti otomatis di bawahnya mengikuti teman-teman ya. Mengikuti yang atasnya ini. Satu lagi misalnya kode ya. Di sini kodenya misalnya saya beri kode Nizar 100 misalnya. Seperti ini ya. Ini sebagai patokannya untuk memberi kode yang ini. Untuk yang bawahnya kita tekan Ctrl E. Nah, seperti ini teman-teman ya. Hasilnya otomatis. Itu cara yang ketiga. Sekarang mari kita ikuti cara yang keempat. Ini adalah mode yang keempat. Nanti kita menggunakan data validation teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana menggunakan fitur ini, yaitu biasanya teman-teman ya,
kalau kita menulis seperti ini ya, menulis jenis kelaminnya, kadang-kadang kalau kita ketik manual itu akan terjadi suatu kesalahan. Misalnya untuk Budi, misalnya kita ketik pria misalnya. Lalu untuk Dewi kita ketik wanita. Terus untuk Agus kita ketik laki-laki. Untuk Sinta kita ketik perempuan misalnya. Lalu yang Wawan kita ketik pria, hurufnya huruf kecil. Nah, seperti ini misalnya. Maaf, ini huruf misalnya pria atau seperti ini misalnya pria misalnya ya. Nah, di sini kan tidak konsisten ya. Jadi ada pria, ada laki-laki, ada pria pakai y, salah ejaan ya. Ada wanita, ada perempuan. Maka dari itu untuk menghindari kesalahan seperti ini, maka kita bisa menggunakan data validation ya. Caranya seperti apa? Ini kita hapus dulu ya. Ini karena ini salah. Ya, kita hapus. Kita membuat isiannya dulu ya. Isiannya boleh dibuat di sembarang tempat, cuma disarankan untuk dibuatkan di sheet yang baru teman-teman ya. Agar nanti kalau misalkan data ini dipegang oleh orang lain, nanti dikhawatirkan data yang isiannya ini akan terhapus ya. Jadi nanti bisa ditaruh di sini ya. Saya perbesar dulu. Misalnya di sini isiannya ya. Isiannya cuma 2 nanti. Misalkan sini pria, bawahnya ini wanita. Nah, prianya P-nya besar, wanitanya W-nya besar. Seperti ini teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti sheet ini nanti bisa disembunyikan teman-teman ya, agar tidak terhapus oleh orang yang mengoperasikan software ini ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Caranya adalah ini kita blok dulu ya, kita blok. Lalu kita pilih menu data, di sini data. Lalu kita mencari data validation ya. Nah, ini ya. Ini kita klik ya. Ada 3 pilihan, kita pilih yang paling atas, data validation. Setelah itu di menu ini, yang pertama ini, yang ini kita pilih list ya. Pilih list nanti untuk daftar ini ya, untuk membuat list. Nah, setelah itu source-nya ini kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari isiannya, maksudnya ini ya. Isiannya ini kita ngambil dari sini. Ini kita blok seperti ini ya. Setelah itu otomatis ini terisi ya. Kalau sudah terisi, ini kita oke. Nah, maka di sini nanti agak ada listnya ini ya. Ada listnya ini. Jadi kalau ini kita klik, isinya cuma 2 ya, pria dan wanita. Ini saya isi. Klik pria, terus bawahnya nanti kita klik, ada listnya ini. Kita klik lagi, pilih wanita, bawahnya ini ada listnya lagi, kita pilih pria, bawahnya diklik ada listnya lagi, kita pilih wanita. Nah, misalkan di sini ya, misalkan ada atau operator yang mengerjakan data ini menulis sendiri misalnya, tidak menggunakan list, misalkan menulis laki-laki ya. Di enter, maka akan tertolak teman-teman ya, akan tertolak ya, karena ini tadi sudah kita blok dengan isian data validation ini tadi ya. Jadi ini harus ngeklik ini. Jadi seperti itu teman-teman ya, 4 cara kita menginput data ke Excel ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.